Oke, selamat siang. Terima kasih sudah hadir dan mau menyempatkan waktu untuk wawancara hari ini. Sebagai pertanyaan pertama, silakan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Selamat pagi, perkenalkan, saya Astri Vika Juda Ambarita. Saya adalah seorang fresh graduate, jurusan manajemen, lulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat saya masih menyelesaikan studi saya mengikuti berbagai program sertifikasi, salah satunya program sertifikasi digital marketing yang mewajibkan peserta membuat strategi kampanye sebuah brand fiktif dalam waktu yang terbatas. Tugas saya adalah merancang konten, menentukan target audiens, serta menganalisis performa kampanye dari data insight yang telah diberikan. Saya menyusun kalender konten yang rapi, membuat copywriting yang relevan, dan melakukan analisis sederhana untuk melihat apa yang bisa dioptimalkan, seperti jenis konten, waktu posting, dan dalam evaluasi akhir, kampanye saya dinilai memiliki engagement tertinggi di kelompok saya. Dari pengalaman itu, saya terbiasa bekerja yang lebih terstruktur dan semakin tertarik untuk mengembangkan kemampuan saya dalam membuat konten serta menganalisis performa digital di lingkungan kerja yang lebih profesional lagi. Oke, dari penjelasan Anda maupun resume yang Anda kirimkan, saya menyadari bahwa Anda ini belum punya pengalaman sama sekali di bidang digital marketing. Namun, tadi Anda bilang bahwa Anda cukup yakin untuk mendaftar di bidang digital marketing. Apa yang membuat Anda merasa cukup siap dan layak untuk kami terima di posisi ini? Tentu saja saya merasa sangat siap ya, karena selama mengikuti beberapa pelatihan, saya itu bukan hanya mempelajari teori-teorinya saja, tetapi saya juga mulai terbiasa dengan proyek-proyek kecil yang saya lakukan, seperti membuat kalender konten, menganalisis performa postingan, mempelajari perilaku audiens secara digital. Nah, pengalaman-pengalaman ini tuh membuat saya punya gambaran yang cukup jelas sih dalam tugas-tugas dasar dari seorang digital marketer. Oke, dari apa yang Anda sampaikan, Anda menyampaikan bahwa Anda memiliki beberapa kompetensi yang cukup mendukung. Namun, saya belum mendengar secara spesifik mengenai kompetensi yang Anda sebutkan tadi. Bisa Anda sebutkan secara lebih konkret kira-kira kompetensi apa yang relevan atau pelatihan apa yang mungkin pernah Anda terima? Nah, ketika mengikuti pelatihan dasar periklanan digital, saya belajar melakukan riset sederhana terkait segmentasi audiens. Nah, melalui insight media sosial, saya memperhatikan cara menentukan jam posting yang tepat, membuat caption yang sesuai dengan persona audiens, dan menganalisis engagement untuk melihat konten mana sih yang efektif gitu. Ini memberi saya dasar yang cukup kuat sih untuk memahami pola perilaku pengguna. Oke, saya terima jawabannya. Berikutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai kekurangan Anda. Melihat Anda punya latar belakang yang tidak memiliki pengalaman, kira-kira apa yang membuat Anda atau yang Anda rasa akan menjadi kekurangan Anda dalam berdinamika bekerja sama dalam tim digital nantinya maupun menjadi hambatan dalam posisi digital marketing ini? Menurut saya sih, saya orang yang pemalu ya, tapi saya bisa mengatasi hal ini karena saya terbiasa bekerja dengan tenang. Kemudian saya tuh punya habit untuk mencatat informasi-informasi itu dengan cepat. Hal ini saya lakukan agar saya tetap bisa menangkap ritme kerja tim saya. Dalam beberapa pengalaman kelompok di kampus maupun proyek pelatihan yang saya ikuti, saya itu belajar untuk menyampaikan pandangan ketika diperlukan dan memastikan komunikasi dari saya itu tetap jelas. Biasanya saya mempersiapkan diri dengan baik sebelum berdiskusi, sehingga ketika saya nantinya berbicara, saya bisa menyampaikan poinnya secara jelas. Oke, sekarang saya akan masuk ke pertanyaan tentang digital marketing yang lebih teknis. Nah, kalau dilihat dari background Anda sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Jadi, dari semua alat atau platform yang udah Anda pelajari selama ini, kira-kira apa yang paling Anda kuasai? Platform yang paling saya kuasai itu Instagram, khususnya dalam memahami insight dan membuat kalender konten. Nah, saya juga familiar dengan penggunaan fitur Reels, penggunaan hashtag, serta analisis performa berdasarkan reach dan engagement rate-nya. Oke, kalau misalnya Anda diminta menyusun strategi digital marketing untuk produk skincare yang ingin memperluas pasar dari mahasiswa ke segmen yang lebih usia muda, yang lebih luas, bagaimana Anda akan menentukan target Anda, lalu memetakan perilaku digital mereka, dan langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk analisis audiens Anda, untuk pendekatan kontennya, dan channel yang akan Anda pakai untuk memasarkan produk skincare baru ini? Perlu diingat jawaban yang diberikan harus merupakan jawaban yang konkret ya dan relevan dengan case yang diberikan. Pertama, saya akan melihat data tren dan perilaku konsumen usia muda, termasuk platform yang mereka gunakan dan jenis konten skincare yang mereka suka itu apa aja. Lalu saya akan membandingkannya dengan kompetitor untuk melihat segmen mana sih yang paling potensial. Setelah itu saya memetakan kebutuhan dan masalah kulit mereka sehingga strategi konten dan pemilihan channelnya bisa lebih tepat lagi. Misalnya fokus pada short video, review singkat, atau kolaborasi dengan micro-influencer seperti itu. Oke, tapi bagaimana Anda memvalidasi bahwa audiens itu yang benar? Saya akan memvalidasinya dengan melihat engagement dari beberapa jenis konten uji coba seperti polling, Q&A, atau insight pada postingan edukatif yang mengarah pada topik yang relevan. Nah, jika konten tersebut menunjukkan interaksi yang baik, berarti segmentasi audiens tersebut akurat. Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan studi case-nya. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bisakah Anda menyebutkan apa alasan Anda yang membuat Anda sangat ingin bekerja di Natura Glow ini sehingga kami dapat mempertimbangkan Anda sebagai kandidat kami? Karena saya melihat Natura Glow ini konsisten mengembangkan produk yang aman dan berbasis riset, serta aktif membangun komunitas yang sadar kesehatan kulit, saya ingin belajar dalam lingkungan yang profesional dan turut berkontribusi dalam memperkuat kehadiran digital perusahaan.
Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk informasi selanjutnya akan kami infokan melalui email. Jadi mohon ditunggu. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Selamat pagi, nama saya Claudia. Saya berasal dari jurusan Manajemen SDM. Namun sejak 1 tahun terakhir saya aktif mendalami digital marketing melalui pengalaman magang selama 6 bulan di Skintific. Saya terbiasa menangani konten, kampanye kecil, serta analisis performa media sosial. Oke, dari resume Anda ini berasal dari jurusan HR. Nah, kira-kira apakah Anda merasa siap untuk mendaftar di bagian digital marketing? Saat menjalani magang SR, saya terlibat cukup banyak dalam pembuatan konten employer branding. Di situ, saya menyadari bahwa proses komunikasi digital dan pembuatan pesan kreatif sangat menarik bagi saya. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mengambil peran lebih besar dalam konten dan akhirnya merasa lebih cocok dengan dunia digital marketing dibandingkan HR. Oke, baik. Terus dari latar belakang HR yang Anda sampaikan serta pengalaman Anda, kira-kira apa yang menurut Anda paling relevan pengalamannya dengan posisi yang Anda incar saat ini? Latar belakang HR membuat saya memahami perilaku manusia dengan lebih baik. Ini membantu saya saat menentukan pesan yang sesuai, memahami apa yang mempengaruhi minat audiens, dan mengembangkan konten yang lebih humanis. Kemampuan mengelola komunikasi antar tim dan empati dan memahami kebutuhan target audiens sangat membantu dalam membuat konten berkualitas. Oke, saya udah melihat portofolio Anda yang cukup lengkap. Mungkin bisa ceritakan satu campaign terbaik yang pernah Anda lakukan selama magang. Pada suatu periode, performa media sosial perusahaan menurun dan saya diminta membuat mini campaign untuk memperkenalkan produk baru kepada audiens yang lebih mudah. Tugas saya adalah mengembangkan konsep dan melibatkan tim desain untuk membuat materi pendukung. Dan saya melakukan riset kompetitor, menganalisis tren, lalu membuat konsep konten edukatif yang ringan. Hasilnya, engagement meningkat sekitar 45% dan jumlah pengikut bertambah cukup signifikan dalam 1 bulan tersebut. Oke, pada campaign tersebut, peran apa yang paling dominan yang Anda lakukan? Saya memimpin alur kreatif konten mulai dari riset, penyusunan konten, pengaturan jadwal posting, hingga memonitor performa harian. Saya juga menjadi penghubung antara tim desain dan tim komunikasi internal. Nah, mengingat Anda tidak memiliki sertifikasi formal, bagaimana Anda memastikan kemampuan dan skill Anda itu tetap relevan dan berkembang? Saya belajar melalui studi kasus yang saya temukan selama pekerjaan magang, mengikuti webinar gratis, dan mempelajari best practice dari brand internasional. Selain itu, saya rutin menganalisis akun kompetitor dan menggunakan data insight untuk memahami perubahan perilaku audiens. Oke, cukup ya jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir kalau dari saya, kira-kira di luar kelebihan teknis Anda, apa yang membuat kami harus memperkerjakan Anda di posisi ini? Saya memiliki kombinasi yang jarang, yaitu pemahaman perilaku manusia dari HR, pengalaman nyata mengelola konten selama magang, serta kemampuan komunikasi yang kuat yang memudahkan saya dalam menyampaikan ide kreatif yang jelas. Saya mampu beradaptasi dengan cepat dan siap berkontribusi pada pertumbuhan digital natural Glow. Baik, terima kasih atas waktunya. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui email. Selamat siang. Terima kasih.